ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli Juga alaihi. alangkah indahnya ya kalau seandainya Iya. lembaga kita mengikut sertakan orang tua dalam pendidikan. Ini Al-Faqir belajar dari waktu di Darul Mustafa itu Ustaz. Iya. Sempat juga Al-Faqir megang departemen itu untuk mempunyai hubungan dengan orang tua. Jadi setiap bukan cuma hasil ujian. Iya. Kan hasil ujian kita kirim ke orang tua. Bukan cuma hasil ujian. Kalau bisa kita sangat syafafiyah, transparan. Transparansi itu sangat-sangat penting dalam perihal ini. Ini kau bisa lihat bagaimana aktivitas anakmu. Setiap hari di sini silahkan kau bisa lihat. Jadi emang ada absen tuh. Absennya pakai sistem kan. Pakai sistem. Absennya pakai sistem, absen sholatnya juga, tidurnya juga kan harus jam 11 harus tidur di sana. Oh, ada nggak di kasur deh kalau nggak deh. Berarti absen tadi tuh. Nah, itu sampai ke server. Nah, yang bisa diakses oleh orang tua mempunyai ID sendiri. Jadi orang tuanya namanya Fulan, nama passwordnya nih. Bisa lihat tuh, hari ini anaknya ngapain aja. Hari ini anaknya absen nggak? Hari ini anaknya bolos nggak anaknya? Gitu. Bahkan dalam beberapa lembaga yang kita juga pengen untuk mengarah ke sono, perihal ini uang dikirimin kirimin uang SPP gitu. Uang SPP atau Ya, uang pegangan, uang jajan. Uang jajan. Masih mengarah ke sono sih kalau Darul Mustafa masih belum juga, tapi mengarah ke sono. Untuk si anak itu punya kartu atau punya basmah gitu. Jadi dia nggak megang uang tunai. Iya. Orang tuanya ngirim ke kartunya kartu itu, itu. iya. Jadi kalau jajan di situ Tinggal kalau tap saja. tap saja. Jadi ketahuan si anak itu boros atau enggak. Kalau orang tuanya ngirim langsung ke anak, kita nggak tahu boros nih anak atau gimana, dimanja sama orang tuanya segala macam. Nah, itu rencana begitu. Jadi orang tua juga adalah unsur yang sangatlah penting dalam keberhasilan santri kita. Ikut sertakan mereka. Kadang-kadang ada santri ditegur sama gurunya nggak bisa, nggak mempan. Pas orang tuanya negor nangis dia. Nah kayak gini, betul. Ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Masya Ya khair Ustaz. Allah. Ini semakin dalam ini. Masya Allah. Yang selanjutnya Bipin terkait dengan guru, dengan sebagai profesi guru, sebagai pendidik. Ya, kadang sudah mengajar, sudah lakukan banyak metode. Di antara murid-muridnya ini ternyata masih banyak yang masih gagal. Hanya 1-2 saja yang berhasil. Kira-kira ini gimana ini solusi? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru tersebut kah, atau metodenya ya? Wah tuh antum luar biasa nih. Keren banget ininya. Ustaz, guru itu mulia ya. Guru itu mulia. Betul. Baginda bersabda, innama bu'itsu mu'allima. Beliau itu hanya sebagai seorang guru, kata Nabi SAW, sebagai mu'allim. Wahakadha. Tapi ingat, guru itu ada karena ada murid. Engkau menjadi guru karena kau punya murid. Ada nggak orang ini guru nih tapi nggak punya muridnya? Bukan guru itu, guru dari mana? Berarti apa? Berarti sebenarnya walaupun guru itu jasanya besar, tapi engkau sebagai guru jangan memandang kau punya jasa atas murid-muridmu. Justru muridmu lah yang berjasa atasmu. Berkat murid-muridmu engkau jadi guru. Jadi guru. Iya. Itu poin pertama yang sangatlah penting. Kadang-kala kecacatan itu ada di gurunya. Dia memandang dirinya mulia dan menagih jasa itu kepada murid-muridnya. Ini suatu yang muskilah ini. Sangat-sangat muskilah. Yang efeknya nanti kepada si murid itu. Wah kata. Ada yang kalau seandainya ada pepatah itu bilang kalau kalau gurunya kencing berdiri, marah ke muridnya kencing berlari. Nah. Jadi memang yang dibenahi itu guru. Penting guru itu. Pertama keikhlasannya. Tadi satu, engkau mengajar lillahi ta'ala, bukan karena untuk dihormati oleh murid-muridmu, bukan untuk gampang ntar nyuruh-nyuruh kalau punya murid, enggak gitu. Wah kata. Dan kau harus sadar ketika murid-muridmu bandel atau ketika murid-muridmu tidak menghormatimu, jangan sedih karena engkau tidak mengharapkan itu memang. Gitu. Yang kau harapkan hanyalah Allah Ta'ala, keridhaan Allah Ta'ala. Walaupun muridmu tidak menghormatimu sama sekali, tidak mengenangmu sama sekali, jangan sakit hati. Ya. Ada yang kayak gitu Ustaz. Ada sakit hati gurunya. Ketika muridnya nggak mengenang dia, walaupun salah besar si murid itu, betul. Kita nggak membenarkan juga salah besar si murid itu. Masa lupa sih sama jasa gurunya? Gurumu kayak orang tuamu loh. Wah kata gurumu itu, kalau orang tuamu melahirkanmu dari ketiadaan menjadi ada, tapi gurumu melahirkan ruhmu. Wah kata untuk kesejahteraan yang abadi.
Itu jasa guru besar sekali. Tapi sebagai guru jangan mandang itu kita ya. Justru jasa itu adalah punya murid. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah berusaha untuk memperbaiki uslub dan cara, Ustaz. Kadang-kadang murid ini kurang berhasil. Mungkin bukan karena dia ya, karena kita juga lihat skillnya. Mungkin harus diupdate. Ikut beberapa pelatihan dalam pelajaran. Dan juga ini penting sekali, ketika menjadi seorang guru jangan putus untuk menimba ilmu. Rabbi zidni ilma. Terus belajar. Jangan sudah jadi guru, sibuk karena banyak kelas atau banyak dakwah kesana sini, akhirnya ilmunya begitu. Gak ada waktu untuk bertambah ilmunya. Lah, kan Habib Ali Jufri, guru kita senantiasa kemana-mana bawa pena katanya. Bawa pena. Dulu kan pena sama note itu. Sekarang sih boleh dipakai HP, pakai apa namanya. Biar apa? Biar senantiasa engkau berstatus pelajar. Faedah mana yang engkau dengar, engkau tulis. Kalau ada waktu untuk menghadiri dars, engkau hadir. Ustaz, Habib Omar itu kalau di Hadramut, di Tarim sana, itu sampai sekarang ya. Setiap hari Rabu dan Sabtu pergi ke Rubat Tarim, masih belajar. Masya Allah. Rabu dan Sabtu. Belajar, bukan ngajar, belajar, hadir majelis. Waktu zaman-zamannya Habib Salim Syaturi, benar-benar Habib Umar hadir dan baca kitab Habib. Nulis, nyatet. Sampai sekarang, Rabu dan Sabtu, kalau beliau sibuk, kalau ada jadwal, kalau kosong pasti beliau akan hadir. Padahal yang mengajarnya itu yang masih muda jauh dari beliau, murid daripada kakaknya. Saya guru kita Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih. Tapi tetap Habib Umar hadir, mendengarkan faedah-faedah. Kalau ada faedah yang baru yang beliau nggak tahu, beliau catat. Dan seperti itu. Saya ingat juga waktu ada beliau ketemu dengan Syekh Abdullah bin Bayyah. Itu jadi kan ini sosok ulama yang tenar itu, yang Shinggit dari Mauritania. Ketika beliau ketemu dengan Syekh Abdullah Shinggit itu Syekh Abdullah bin Bayyah, itu beliau sudah mengeluarkan notesnya dan sudah disiapkan beberapa soal-soal dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu ini. Jadi ada namanya bertambah. Harus bertambah dalam ilmu itu. Qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad yang paling alim, Allah suruh untuk menambah ilmunya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi ustadz atau menjadi tenaga pengajar stop skillnya itu saja. Nah, kau harus bertambah juga itu. Dan di sini kadang-kadang kita berusaha untuk mendidik, tapi yang berhasil cuma satu. Jangan sedih. Karena sama sih yang menjadi tolak ukur itu bukan berhasil atau tidaknya murid kita. Sama tadi tolak ukurnya seberapa dekat engkau kepada Allah Ta'ala dengan mengajarmu itu. Walaupun kalau seandainya ada murid yang berhasil jadi luar biasa. Kalau seandainya nggak ada yang berhasil kecuali satu, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Itu sudah top, itu bagus. Dia mencetak satu orang, itu luar biasa hebatnya. Apalagi walaupun hanya satu. Kan dulu ada guru kita Habib Salim bin Omar. Itu sempat ada panjang lebar pembahasan waktu kan Al-Faqih dulu sempat masuk dalam ini juga syu'un ta'limiyah, departemen pengajar dan kurikulum. Ada beberapa keluhan. Jadi ada beberapa guru-guru gitu buat ujian untuk murid-muridnya. Akhirnya dirubah sistemnya. Ente buat ujian untuk kelas yang sono buat ujian untuk kelas yang sini. Kan asyik kan? Masa jadi bingung itu. Alhamdulillah sempat terjadi itu. Akhirnya jadi ada beberapa soal-soal yang nggak bisa kejawab sama murid-murid itu. Padahal ada di kurikulum. Oh berarti dia nggak dijelasin sama ustadznya nih. Panjang dilemanya ceritanya, panjang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bilang gini, kalau seandainya soal yang ditulis guru itu untuk kelas lain, nggak ada yang bisa jawab. Padahal ini ada di kurikulum. Itu silahkan kau ragukan si guru itu. Berarti nggak benar tuh ngajarnya. Masa iya sih ini perihal yang harus ada di kurikulum, kita tanya murid-muridnya nggak ada yang bisa jawab. Berarti dia yang cacat. Tapi kalau seandainya ada satu aja yang bisa jawab, berarti berhasil tuh guru. Berarti kekurangannya pada pelajar, bukan pada si guru. Berarti nggak ada yang paham kecuali satu orang. Engkau sudah berhasil. Begitu. Apalagi kalau semuanya paham. Dan memang tapi kembali juga hendaknya dan layaknya si guru ini memperindah pola penyampaiannya. Dengan ini dalam ilmu tarbiyah, uslub al-maddah
aham minal maddah. Pola penyampaian materi itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Materi penting nih, hebat penting. Tapi kadang-kadang kita ini benci sama suatu ilmu bukan karena ilmunya susah, karena gurunya. Betul. Itu terjadi Ustaz. Ini gedek, nggak mau deh ngaji ini. Kenapa? Susah banget. Bukan susah banget, karena pola penyampaian gurunya itu membuat kita benci sama ilmu itu. Padahal ilmu itu penting dan bagus. Ada ilmu yang biasa-biasa aja, tapi kita sukanya sama ilmu itu. Kenapa? Karena pola penyampaian gurunya bagus. Nah itu dia. Jangan sampai kita sebagai guru menjadikan anak murid benci kepada suatu ilmu tertentu gara-gara kita. Wah jangan sampai. Nasallallahu alaihi jadi gitu Ustaz. Keberhasilan satu muridmu itu sudah luar biasa. Tapi di saat yang sama senantiasa kita tingkatkan nilai dan cara penyampaian kita. Uslub tadi. Nah. Sekali bisa bicara terkait tentang pendidikan ini, Masya Allah. Ya kita minta nasihat terakhir Bib, untuk hal menuntut ilmu ini dari Habib sebagai closing statement pada pertemuan kita ya. Masya Allah Bib. Terus terang Al-Fagir merasa sangat terhormat bisa masuk ke yang tadi itu kita ziarah ke guru tua, melihat Madrasah Al-Khairat yang pertama itu sorohan yang menangis tadi terus terang. Ya Allah ini dia nih Al-Khairat pertama nih di sini beliau. Ini Habib katanya ini kamarnya beliau yang dulunya tadi sama Habib Ali bin Hasan. Masya Allah luar biasa banget. Dan sorohan terharu tadi benar-benar terharu melihat ini. Kan al-Imam Imam Subki pernah beliau mendengar tentang Imam Nawawi yang hidup sezaman tuh. Akhirnya Imam Subki berjalan dari Mesir menuju ke Damaskus, ke Dimishq, pengen menimba ilmu dari Imam Nawawi. Tapi dalam perjalanan tahu-tahu Imam Nawawi meninggal. Jadi nggak sempat bertemu. Tapi tetap akhirnya Imam Subki melanjutkan perjalanannya sampai ke Dimishq, di tempat yang namanya Darul Hadis. Darul Hadis tempat yang biasanya Imam Nawawi ngajar di situ. Ulama-ulama sebelumnya juga banyak yang ngajar di situ. Sampailah Imam Subki ke Darul Hadis dan beliau akhirnya tanya di mana tempat duduknya Imam Nawawi. Di sini. Apa yang beliau buat? Beliau berbaring-baring di tempat itu, mengusap-usap palanya di tempat itu. Seraya berkata, itu yang ma'ruf, wa fi dari haditsin latifu ma'nan ala gadamin laha asbu awi la'ali an amassa bi hurri wajhi makanan gad massahu gadamun Nawawi. Di Darul Hadis ini ada makna yang sangatlah indah, yang mana emang aku jauh-jauh datang ke sini agar apa? Walaupun aku tidak bisa ketemu dengan Nawawi, aku menjadikan pipiku dan wajahku ini bersentuhan dengan tempat duduknya. Bisa jadi aku bersentuhan dengan tempat yang beliau pernah duduki, atau ada beberapa athar daripada beliau yang mengenang mukaku ini. Jadi keberkahan dari Imam Nawawi. Nah itulah yang kita harapkan ketika kita masuk ke Al-Khairat. Luar biasa, tempat yang sangatlah berjasa untuk bangsa dan negara. Dan untuk agama. Wah kata banyak dari ulama-ulama kita yang mereka pernah di sini Ustaz ya. Habib Salim Jinda di antaranya. Dan banyak lagi lah. Ustaz Abdullah Abdun. Nah, juga sempat di sini. Ala kulli hal. Jadi kalaupun seandainya ada nasihat untuk Al-Fagir pribadi lah. Masa Al-Fagir nasihatin enggak ada. Nasihat untuk Al-Fagir pribadi dan yang mau mengambil nasihat dalam perihal menuntut ilmu ya. Ikhwani, dalam perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ilmu itu. Adalah sarana engkau berjalan menuju Allah taala. Kau harus mempunyai 4 perkara yang dinamakan dengan arkanut tariq. Apa arkanut tariq itu? Gillatul ta'am wa gillatul manam wa gillatul kalam wa i'tizalul anam. Hada ajib. Pertama gillatul ta'am, makannya sedikit. Yang kedua gillatul manam, tidurnya sedikit. Yang ketiga gillatul kalam, ngomongnya sedikit. Wa i'tizalul anam, bergaul dengan orangnya juga sedikit. Itu 4 itu. Ala hadd iktisarin wa gillati, kata Imam Haddad. Gillatul ta'am, makannya sedikit. Ya, namanya penimba ilmu itu jangan banyak-banyak makannya, ntar ngantuk. Makan secukupnya saja. Tapi agar engkau bisa lebih fokus dalam belajar. Kata ikhwan. Karena memang masalah waktu juga Ustaz sebenarnya. Orang banyak makan tuh banyak kebuang waktunya gara-gara makan itu. Habis waktu. Jadi memang waktu makan tuh waktu makan. Maka masa diperhitungkan? Ya sangat diperhitungkan waktu makan itu. Kan Al-Imam Ubaid bin Ya'ish, gurunya Imam Bukhari ini, Ibnu Ya'ish.
Imam Amir bin Aish berkata, sudah 30 tahun aku kalau makan itu disuapin oleh adikku. Biar aku bisa juga belajar sambil belajar. Jadi nggak kebuang-buang waktu untuk makan saja. Kan Imam Ali bin Aqil Al-Hambali berkata, kalau aku makan nggak mau makan kecuali makan yang basah-basah. Roti dibasahin pakai air. Kenapa? Biar cepat nelen. Nggak ngunyah-ngunyah. Makanya Imam Al-Habib bin Tahir sama akhi Habib Tahir kalau makan tuh gantian, yang satu makan yang satu baca kitab. Itu gantian, yang udah baca makan sekarang, yang makan tadi baca kitab. Jadi nggak ada waktu kebuang. Jadi waktu makan itu waktu yang dianggap mereka ini waktu yang terbuang ini. Karena Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh, berkata, tidaklah aku melalui waktu yang lebih yang paling sulit aku lalui melebihi waktu makan. Karena aku rasa ini waktu yang terbuang-buang, sia-sia waktu ini. Sampai segitunya, Syuh. Ya kalau ya santri nongkrong 2 jam di kantin, bukan santri itu. Ini waktu makannya diperhitungkan. Sambil baca juga nggak apa-apa. Nongkrong di kantin juga bagus nggak apa-apa. Masih meskilah. Tapi sambil bawa kitabmu. Nah, kita sambil baca. Nah, itu gilatul ta'am. Gilatul manam. Sama juga tidurnya harus sedikit. Harus 2 jam. Enggak, bertahap. Dengan bertahap sedikit demi sedikit. Karena Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar, tadi yang kita ceritain. Itu beliau waktu di akhir-akhir hayatnya. Beliau cuma kalau tidur cuma sekejap gini, Ustaz. Sudah, habis itu sudah bangun. Seharian cukup itu tidurnya dengan tenaga yang fit. Keramat, bukan keramat, beliau bilang. Aku bisa kayak gini dengan sekian tahun lamanya bertahap mengkikis jam tidur. Tapi harus dibatasin tidur dari jam 10 sampai jam 4 contohnya, jam 3. Mulai kita kikis nih jam 10 contohnya lewat 2 menit. Dan lalui seperti itu 2 bulan atau 3 bulan. 3 bulan kemudian kikis lagi 10 lewat 5 menit sekarang. Jadi mengkikisnya 2 menit. Perlahan-perlahan 2 bulan. Jadi badan itu tetap merasa fit, bisa menerima itu. Udah terbiasa. Sekian tahun kemudian, bukannya 9 bulan. Ada orang dengar, semangat itu ya, malam ini dia begadang, besoknya KO langsung. 1-2 malam dia bergadang ngaji, akhirnya gak istiqomah. Makanya harus bertahap pelan-pelan. Nanti akan ada waktunya, nanti akan datang waktunya engkau bisa tidur cuma 2 jam satu hari. Dengan tenaga yang persis engkau 8 jam tidur itu. Nah, bisa ada kayak gitu. Jadi gilatul manam. Yang ketiga gilatul kalam. Betul, belajar ilmu itu ngomongnya dikit. Atau mujarrab. Orang kalau ngomongnya banyak susah ngafalnya. Kalau mau hafalan kuat, ngomong sedikit. Gitu. Yang terakhir i'tizalul anam, menjauhi manusia. Maksudnya apa? Bergaulnya juga sedikit, temannya sedikit, majelas gaul gitu, nongkrongnya juga sedikit. Kenapa? Karena ya sibuk sekarang lagi masa-masa menimba ilmu ini. Gak ada waktu untuk bismillah belajar, ngaji, bismillah tulis itu. Gak ada waktu untuk ngobrol sama teman. Begitu, itu baru tuh penimba ilmu. La ilaha illallah, i'tizalul anam. Nah, dibilang benar, masa-masa engkau menimba ilmu temanmu adalah kitab sebenarnya. Sering-sering termasuk ke perpustakaan. Temenan dong sama Imam Nawawi. Temenan dong sama Imam Ghazali. Bisa temenan, bisa engkau nongkrong dengan mereka. Dengan baca kitab mereka. Kata. Daripada nongkrong sama teman yang nyakitin hati kita ya kadang-kadang. Atau gimana, udah deh. Mending nongkrong sama ulama-ulama aja. Gitu. Sampai bisa menembus waktu ya. Allahu Akbar. Masya Allah antum. Masya Allah. Nah itulah 4 tadi Ustaz. 4 ini Arkanut Thariq. Masya Allah. Harus kurangi makan, kurangi waktu tidur, kurangi berbicara. Ini bisa terkait dengan diam adalah emas juga. Wah, keren banget. Ya, kurangi. Betul. Kata Sayyidina Umar apa? Bila mana engkau melihat orang yang senantiasa diam, maka dekatilah ia. Kenapa? Fa innahu yulaqqanul hikmah, karena dia senantiasa ditalginkan hikmah. Kata-kata bijak oleh Allah Ta'ala, kebijakan. Biasanya bijak tuh orang diam-diam tuh. Tapi diam karena diam, bukan karena penyakit mental ya. Bukan karena stres. Iya benar. Yang terakhir i'tizalul anam tadi. I'tizalul anam, harus membatasi ya pergaulan dengan orang. Ini semua terkait dengan bagaimana kita betul-betul manajemen waktu yang baik ya, dalam hal menuntut ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah kita semua ini dapat banyak ilmu ya, terkait dengan kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita sebagai wali santri, kemudian kita juga sebagai guru. Ini semua sudah kena semua dalam pembahasan hari ini. InsyaAllah kita doakan bersama semoga Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab
selalu sehat walafiat, seluruh keluarga beliau, guru-guru beliau semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua juga selalu dalam senantiasa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kita terima kasih Habib. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Terima kasih semuanya nih. Jazakumullah khair. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.